Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyuna بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى من الأمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Jamaah salat subuh insyaallah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada seluruh muslimin yang masih memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmatku. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa Allah berikan kepada kita secara hamba. Sebelum kita masuk ke materi kita, yakni kita masuk pembahasan baru pada subuh berbahagia ini, itu tentang kisahnya Qabil dan Habil, yaitu kisahnya anak daripada putra Nabi Adam alaihissalam. Saya teringat satu ayat Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita pada akhir surah Al-Kahfi, atau lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita pada ayat 110 surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat ini sungguh istimewa dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan atau merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ada orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yakin apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala menanamkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada mereka. Ini orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah. Karena kenapa? Karena mereka tahu, karena mereka yakin di saat mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanamkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada mereka. Ketika seseorang mengetahui, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, tentu dia tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wahai orang-orang yang merindukan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin betul di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menanamkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Baru kita berani berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Rahman dan Rahimnya. Di antara syaratnya, lanjutan ayatnya, apa syaratnya agar kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Rahman dan Rahimnya Allah? Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Falya'mal amalan shalihan." Hendaklah kalian mengerjakan amal-amal saleh. Tentu amal saleh yang dimaksud di sini adalah amal saleh yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Pertama, melakukan amal saleh. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, merindukan berjumpa dengan Allah, lakukan amal saleh. Amal saleh yang melandaskan seperti dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Luar biasa. Dan kalian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka kalian jangan melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam ibadahmu. Sekarang coba kita lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menekankan pada kalimat ini, wala yusyrik. Janganlah kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di saat kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan kesyirikan kepada Allah, jangan barengi dengan kesyirikan. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirkul, syirik itu dibagi menjadi dua. Asyirkul akbar wa syirkul asghar. Ya, syirik itu dibagi menjadi dua. Syirik akbar, ya, bisa menyebabkan kekafiran, sedangkan syirik kecil adalah riya. Yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun jangan engkau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Syirik kecil, riya. Riya ini yang paling susah. Susah sekali. Makanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan sesuatu amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani dengan riya, seolah-olah menampakkan kepada orang lain. Runtuh amalan kita pada saat itu. Orang banyak melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Dia senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia kalau disertai dengan riya, runtuh amalan itu. Makanya saudara kalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya sesuatu yang kita rahasiakan dengan Allah, antara hubungan kita dengan Allah, antara kita yang Allah yang harus tahu. Kita harus punya amalan. Kalau misalnya, ya, sebagaimana kata para ulama, amalan itu
bisa disembunyikan, bisa amalan itu tidak semuanya disembunyikan. Seperti apa? Seorang muazzin, ya, kan tidak mungkin menyembunyikan suaranya. Seperti seorang imam yang suaranya sangat merdu, ya, nggak mungkin dia menyembunyikan suaranya. Ya, makanya para ulama mengatakan ada amalan, ya, tidak semua bisa disembunyikan. Ada yang jahat bentuknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi di antara kalian, wa at'imut ta'am, perbanyaklah kalian memberi makan kepada fakir miskin, shalla bil laili wan nas. Yang akhir sangat luar biasa, shalla bil laili wan nas. Hendaklah kalian mendirikan salat. Maksudnya adalah salat malam di saat semua hamba-hamba Allah yang lainnya terlelap tidur. Jadi dari ini kita bisa merahasiakan amalan kita, yaitu di salat sepertiga malam. Itu amalan yang sangat dahsyat. Orang kebanyakan pada saat itu orang-orang terlelap tidur. Makanya kita gunakan waktu orang-orang yang terlelap tidur untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar daripada riya. Karena riya ini yang dapat menggerogoti amalan kita, yang akan menghancurkan amalan kita. Maka satu-satunya cara untuk menyembunyikan amalan kita yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan yang selama ini kita mencari dari Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu memaksimalkan diri kita agar tidak termasuk dalam perkara riya. Jemaah salat subuh insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mukadimah. Kita masuk ke pembahasan kita, yakni kisah Habil Qabil. Kita mengetahui Qabil dan Habil itu putranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Saya akan kisahkan jemaah sekalian kronologi faktor yang menyebabkan kenapa bisa terjadi pembunuhan. Kalau antum jawab karena hasad, iya benar. Tetapi faktor dalam rangka apa? Kok bisa terjadi pembunuhan? Apa faktornya? Apa motifnya? Bagaimana kronologinya? Qabil dan Habil, jamaah berkata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing di antara mereka punya saudari kembar. Qabil dan Habil masing-masing di antara mereka punya saudari kembar. Qabil punya saudari kembar, Habil punya saudari kembar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya Qabil dan Habil dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-27 sampai ke-31.
Nah, saudara insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil punya saudari perempuan. Saudarinya perempuannya Qabil ini adalah Jamilah. Jamilah apa? Cantik. Saudara perempuannya Qabil itu Jamilah, cantik. Sementara saudarinya Habil tidak cantik. Makanya jangan ditanyakan bagaimana Ustaz. Ya, apakah nanti enggak bermasalah karena saudarinya Habil itu tidak cantik, sedangkan saudarinya Qabil itu cantik. Apakah enggak iri hati? Allahu a'lam bishawab. Enggak ada jawabannya. Ya. Secara natural, ya, laki-laki itu pasti lebih suka kepada yang cantik. Ini natural, sunnatullah sudah. Laki-laki itu pasti menyukai perempuan yang cantik. Dan syariat ketika itu tidak seperti sekarang. Tidak boleh menikahi saudara sendiri. Sekarang kan tidak boleh ya kita menikahi saudari sendiri. Dulu boleh. Ya. Mau nggak mau untuk beranak pinak harus menikahi saudarinya sendiri. Kemudian terjadilah di sini apa terjadi? Yaitu perebutan yaitu Qabil atau Habil yang bakal mendapatkan perempuan atau saudarinya yang cantik ini. Nah, maka disyariatkan ketika itu Qabil dan Habil diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, agar memberikan apa? Pengorbanan atau berkorban dari hasil usaha mereka. Nabi Allah Adam memerintahkan agar mereka berkorban dari hasil usaha mereka. Makanya jemaah mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengusaha itu sudah ada di zaman Qabil dan Habil. Pengusaha itu sudah ada. Qabil usahanya di bidang apa? Pertanian. Ya. Qabil usahanya di bidang pertanian, yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya, itu Qabil. Dia usaha di bidang pertanian. Sedangkan Qabil dia usahanya di bidang peternakan. Ternak, kambing, ayam, ya semua bagian peternakan itu Habil. Dibedakan ya. Habil nanti biar nggak puyeng gitu kan. Ya. Ini yang harus dicikat terlebih dahulu. Qabil usahanya pertanian. Jadi ya, usaha pertanian dan peternakan ini sudah ada di zaman Qabil dan Habil. Untuk mendapatkan saudarinya yang cantik, ya, mereka berdua harus berlomba dalam berkorban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-27, "Watlu 'alaihi naba abna
Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putranya Nabi Allah Adam alaihissalam bil haq, yang hak terjadi, yang benar terjadi. Ini bukan kisah sembarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kisahnya Habil dan Qabil bukan kisah sembarangan. Bukan kisah FTV. Ya, bukan kisah di Indonesia, bukan. Kisahnya Habil dan Qabil Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian apa yang terjadi? Idh qarraba qurbanan. Keduanya ini saling berkurban, ya, yaitu dengan usaha mereka masing-masing. Qabil usahanya di bidang pertanian, maka dia berkurban atau memberikan buah-buahan, ya. Tetapi buah yang diberikan oleh Qabil buah yang jelek, dan dia tidak ridha memberikannya. Tak ridha Qabil. Adapun Habil, dia berkurban dengan hasil peternakannya, sebagaimana kata para ulama, Habil memberikan khadam samin. Khadam samin itu adalah kambing yang hidup, ya, kambing yang hidup. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Salah satunya diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah menerima kurban dari Habil, yaitu kambing yang gemuk itu, Allah tidak menerima kurban daripada Qabil, karena dia berkurban, ya, dengan hasil buah-buahan yang jelek, kemudian dia tidak ridha. Makanya kalimat tadi apa? Kata Allah, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Maka salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa terjadi? Di ayat selanjutnya, apa kata Qabil? Qabil berkata, "Qala la aqtulannak." Aku pasti akan membunuhmu wahai Habil. Kemudian apa kata Habil? Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Di saat Qabil mengatakan aku akan membunuhmu, Habil tidak memprovokasi, memanas-manaskan. Ya, Habil tidak memanas-manaskan, sok bunuh aku, enggak. Tapi apa yang terjadi? Habil justru menasihati saudaranya Qabil. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Qabil ini marah dia karena tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari mulutnya, keluar dari lisannya, qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Kemudian apa yang terjadi? Qabil sangat luar biasa. Dia berbicara sambil mengeluarkan nasihat. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kata Habil. Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, kata Habil. Kemudian Habil melanjutkannya. Apa kalimat Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadya ilayka liaqtulak. Jika engkau melayangkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan melayangkan tanganmu untuk membunuhmu. Seandainya Qabil, engkau melayangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan melayangkan tanganmu untuk membunuhmu, kata Habil. Inni akhafu Allah Rabbal alamin.
Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini jawabannya Habib. Habib mengatakan, silahkan kamu membunuh. Aku tidak akan melayangkan tanganku kepadamu. Karena aku ini akhafullah rabbul alamin. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Contoh yang sangat luar biasa. Habib putranya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi ayatnya? Inni uridu an tabuna al-ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya saya menginginkan agar kamu kembali, kata Habib. Sesungguhnya saya menginginkan agar kamu kembali dengan membawa dosa, yaitu membunuhku dan dosamu sendiri. Apa maksudnya? Ini adalah peringatan dari Habib. Kalau misalnya kamu nanti membunuhku, wahai Qabil, kamu nanti akan membawa, di saat kamu kembali ke akhirat, kamu akan membawa dosa. Kamu akan membawa dosa membunuhku, dan kamu akan membawa dosa sendiri. Apa dosanya? Hasad, dengki. Dia membawa dosa membunuhnya Habib, dan dia juga membawa dosanya sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan dari orang-orang yang zalim. Jangan salah satu insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengetahui inni uridu an tabu. Sesungguhnya ya, pada saat kalau misalnya Qabil membunuh Habib, maka dia membawa dosa membunuhnya Habib, dan dia juga membawa dosanya sendiri. Kemudian apa yang tentang ayatnya? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya sendiri. Coba kita lihat jemaah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sampai membunuh saudaranya. Nafsu yang mendorong dia, kemudian dia benar-benar melakukannya atau membunuh saudaranya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Gara-gara perempuan. Dunia itu perempuan. Nafsu itu mendorong dirinya Qabil untuk membunuh saudaranya, yaitu Habib. Apa faktornya? Dunia. Wanita. Makanya para ulama mengatakan hasad di bidang dunia itu adalah hasad yang paling negatif. Hasad di bidang dunia itu adalah hasad yang paling jelek, hasad yang paling busuk. Hasad di bidang dunia yang bisa menjadikan kita caci mencaci, hujat menghujat, sikut menyikut, fitnah memfitnah. Ada hasad dalam dunia. Bisa jadi antar sesama saudara, sandan menyandang, karena hasad dalam bagian dunia. Bunuh. Kenapa? Karena warisan dunia. Sampai ada yang berusaha untuk membunuh saudaranya. Terjadi di kita. Makanya saya katakan tadi, hasad adalah
yang sangat jelek, perbuatan yang sangat buruk, yang menyebabkan seseorang itu bisa bermusuhan, yang menyebabkan seseorang itu bisa memfitnah saudara yang lain, disebabkan karena hasad. Makanya jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasad ini tidak menggerogoti amalan kita. Di saat ada saudara kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gelisah. Makanya hasad dalam bagian dunia ini sungguh perkara yang jelek. Kemudian apa yang kita ayatnya? Fa asbaha minal khasirin. Maka terjadilah pembunuhan. Akhirnya Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Pertama, gara-gara apa? Gara-gara hasad. Kenapa hasad? Kurbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya dia apa? Sedangkan kurbannya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hasad. Gara-gara dunia, gara-gara perempuan. Maka kemudian setelah meninggalnya Habil, tidak jelaskan bagaimana Qabil itu membunuh Habil, tidak dijelaskan. Namun ada kisah-kisah yang dipisahkan oleh Israiliyat, ya. Kisah-kisah datang dari Israiliyat bahwasanya ya, ada burung gagak yang bertengkar, kemudian burung gagak itu melemparkan batu kepala gagak itu sampai mati. Namun Qabil juga mencontohkannya. Allahu a'lam. Itu terjadi, itu kisah ya Israiliyat. Kita bisa percaya dan kita tidak bisa membenarkan benar atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan bagaimana Qabil, bagaimana caranya membunuh Habil, tidak jelas. Maka setelah meninggalnya Habil, ya, maka Qabil pun bingung mau dibawa kemana di dasarnya, nggak tahu dia. Kemudian apa namanya, digendong-gendong, dia nggak tahu cara kemana, gimana cara menanamkan, bingung dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimatnya, Faba'asallahu ghuraban yab'athu fil 'ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor burung gagak yab'athu fil 'ardh, yang menggali-gali atau mengais-ngais, menggali tanah. Untuk apa? Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, ya, untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menggugurkan mayat saudaranya sendiri. Kalau ini ada dalilnya. Yang tadi ya, itu Israiliyat, Allah Ta'ala. Kalau misalnya ini ya, ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi, untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menggugurkan mayat saudaranya. Kata para ulama, Qabil ini tidak tahu mau dibawa kemana jasadnya saudaranya ini. Dibopong-bopong di punggungnya, ya. Dia tidak tahu mau dibawa kemana jasadnya ini, bingung dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, mengutus apa? Burung gagak, ya. Dan justru yang harus kita tekankan, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyetujui perbuatannya Qabil. Di saat Allah mengutus burung gagak, otomatis Allah menyetujui dong perbuatannya Qabil. Tidak. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyetujui
Ya wailata, celakalah aku. A'ajaztu an akuna misla hadzal ghurab fa huwa yasab'al akhi. Mengapa aku tidak mampu membuat seperti burung yang burung gagak ini lakukan, yaitu menguburnya, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Fa asbaha minal nadimin. Maka jadilah Qabil ini termasuk orang-orang yang menyesal. Maka pertanyaannya, Qabil ini menyesalkan apa? Karena di ujung ayatnya apa? Fa asbaha minan nadimin. Maka jadilah Qabil ini termasuk orang-orang yang menyesal. Sekarang muncul pertanyaan, menyesal dalam bagian apa? Apa yang disesalkan oleh Qabil? Para ulama mengatakan dia menyesal bukan karena dia membunuh saudaranya, tetapi dia menyesal karena dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, setelah kematiannya saudaranya, dia tidak mendapatkan perempuan. Ini yang dia sesalkan. Sudah dia meninggal, sudah dia membunuh Habil, ya, Qabil tidak mendapatkan perempuan. Ini yang sangat disesalkan oleh Qabil. Kemudian yang kedua, menyesal yang kedua, sesudah meninggalnya saudaranya, dia tidak tahu cara menguburkannya. Baru tahu ketika gagak mencontohkan. Ini yang disesalkan. Atau hadis, ya. Yang pertama dia menyesal karena tidak mendapatkan perempuan, dan yang kedua dia menyesal sudah membunuh saudaranya, dia tidak tahu cara menguburkannya sampai dia mencontohkan kepada, melihat contoh kepada burung gagak. Maka di situ disebutkan Qabil tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil tidak disebutkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikaitkan pembunuhan yang pertama yang terjadi di atas muka bumi ini, yaitu oleh Qabil. Dan pembunuhan di atas dunia ini terjadi disebabkan apa? Karena hasad. Hasad Allah. Pembunuhan terjadi di atas muka bumi ini, saya ulang sekali lagi, disebabkan oleh Qabil. Apa penyebabnya? Karena hasad. Hasad ini bisa menjadikan orang baik menjadi setan. Karena hasad, orang baik sebenarnya di saat dia mendapatkan penyakit hasad ini, orang baik itu menjadi setan. Dia tuduh saudaranya sesuka hatinya. Dia tuduh saudaranya sesuka hatinya. Dia fitnah saudaranya sesuka hatinya. Motif tidak lain dan tidak bukan karena hasad. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dengan sifat hasad ini. Dengan sifat hasad inilah Qabil membunuh saudaranya Habil. Jemaah insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, hasad ini dosa pertama kali di muka bumi, dan hasad ini dosa pertama kali di langit. Ya, iblis di muka bumi dosa pertama kali apa? Hasad yang disebabkan oleh Qabil. Di langit hasad juga iblis. Maka yang dimana dari Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dan kita harus senantiasa menghindari diri kita dari sifat hasad. Karena kebanyakan
yang terjadi, jeleknya seseorang, jeleknya perilaku seseorang disebabkan karena hasad kepada saudara. Muncul perkara yang sangat luar biasa. Dosa yang terjadi di atas muka bumi yang pertama kali hasad, dan dosa yang terjadi pertama kali di langit juga hasad. Allahu a'lam bishawab. Inilah kisah Qabil dan Habil, kisah yang singkat namun membawa ibrah yang sangat luar biasa kepada kita. Apa ibrahnya Ustaz? Ibrahnya yang pertama, sesungguhnya kurban seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ini ibrah pertama. Kita berkorban, kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, Allah akan menerima kurban kita di saat kita berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ini poin pertama. Kalau tidak takwa, jangan harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa baru diterima ibadah kita, kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ibrah dapat kita ambil dari kisahnya Qabil dan Habil. Sesungguhnya amal ibadah diterima karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mencampakkan hasad ini sejauh-jauhnya kita campakkan. Kita berusaha semaksimal kita, semampu kita untuk menjauhi sifat hasad. Karena sifat hasad ini bisa menghancurkan manusia. Karena sifat inilah yang menyebabkan iblis Allah kafirkan. Karena sifat ini, hasad ini, Qabil termasuk orang-orang yang merugi. Di saat sifat hasad ini menduduki seorang manusia atau mendapati seorang manusia, maka manusia itu menjadi manusia yang merugi. Makanya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat hasad dari diri kita masing-masing. Karena sifat hasad ini sifat yang sangat berbahaya, yang akan menghancurkan manusia sehancur-hancur. Dan yang ketiga, ibrah yang dapat kita ambil dari kisahnya Habil dan Qabil adalah di saat kita punya rezeki, di saat kita Allah memberikan rezeki, berikanlah rezeki atau infakkan rezeki yang terbaik. Jangan rezeki yang tidak kita pakai lagi, baju-baju jelek baru kita kasih orang. Sarung-sarung yang harga 20.000 sekali pakai luntur kita kasih orang. Ya, jangan sampai. Kalau ingin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memberikan kepada fakir miskin, berikan yang terbaik. Di saat kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah sesuatu yang harus kita keluarkan yang terbaik. Karena terjadi para caleg-caleg yang mencalonkan jadi anggota dewan dan beri sarung-sarung harga 20.000, kasih ke masyarakat. Pilih saya. Sarung harga 20.000 sekali pakai luntur. Makanya dari kisah Habil dan Qabil berkurban dengan buah-buahan yang jelek, sedangkan Habil dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing yang gemuk, dan kemudian dia bawa dengan kemudian. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima kurban seseorang di saat dia
memaksimalkan hasil kurbannya dengan kurban yang terbaik. Jangan datang Idul Adha kita sengaja pilih kambing yang sudah urus keren-keren. Sengaja pas ini berapa? 2 juta. Cari mulai dari yang tak urus berapa? 1 juta untuk. Jangan seperti itu. Di saat kita ingin berkurban, kurban kita kurban yang istimewa. Pernah terjadi, ada kisah nyata ya. Ada orang memberikan uang kepada saya untuk mencarikan kambing. Itu Idul Adha biasanya. Di saat saya foto kambingnya, tunggu Pak, harganya sekitar 3 jutaan ke atas, besar. Apa katanya? Yang agak mulus, yang agak murah dikit katanya. Berapa budgetnya? 1 juta ke atas lah. Akhirnya dapat kambing 1 juta ke atas, urus kerempeng, yang cacat sakit ya, itu boleh dapat. Apa kata dia? Apa-apa? Sudah. Makanya jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah sesuatu yang kita korbankan adalah barang yang bagus, barang yang istimewa. Kita mengharapkan surga Allah yang sangat luar biasa. Namun kita ingin membeli surga Allah dengan barang yang jelek. Kasih baju orang yang hari ini apa? Waktu Ramadan banyak orang yang sedekah. Baju-baju gadis-gadis. Namun tipis sekali. Buat dipakai salat aja tidak layak. Layak buat pakai apa? Pesawat layak. Tipis sekali. Apa manfaat seperti itu? Tidak ada manfaat. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa pasti mengetahuinya bagaimana dia berkurban. Orang bertakwa pasti mengetahuinya. Dia akan memilih hewan yang terbaik, dia akan memilih barang yang terbaik untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Bekas-bekas kita kasih. Sekarang terjadi mentang-mentang kaya, kasih makanannya, bekas dia dikasih. Jangan harap mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita memberikan sesuatu yang remeh-temeh. Dan kita meremehkan pendapatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala besar. Itulah 3 ibrah pelajaran yang kita ambil dari kisahnya putranya Nabi Allah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri kita untuk menjauhi sifat hasad ini, karena dengan sifat hasad ini bisa menyebabkan kita hancur sehancur-hancur. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Cukup ya, insyaallah. Cukup kan? Nanti kita lanjutkan pembahasan kita di pekan yang akan datang. Karena kan banyak yang bertanya, atau sebagian orang yang bertanya, Ustaz, terus kita ini turunan siapa? Turunan kami lah. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan baiklah hadis. Manusia itu berasal dari 3 orang. Yang pertama dari Nabi Allah Adam alaihissalam, dan yang kedua dari putranya yaitu Syed. Dan dengan Syed ya, ada sebagian ulama mengatakan Syed ini sebagai nabi. Namun akan saya kisahkan nanti. Ya. Kemudian dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini 3 orang yang akan yang bersambung
yang akan melahirkan kita dari keturunan 3 orang, yaitu Adam, Syed, ya, putranya Nabiullah Adam alaihissalam, dan dari Nuh alaihissalam. Ya, bukan daripada Qabil, ya, bukan dari Qabil. Kalau misalnya Habil tidak meninggal, otomatis ya dia akan menjadi ya, bapak moyang kita. Namun Habil sudah wafat. Ya. Namun tidak dipisahkan dalam satu sejarah pun, dalam satu riwayat pun, ya, tidak ada yang namanya Habil itu punya keturunan. Ya. Walaupun orang jahat, perampok, ini pasti keturunannya Habil. Ya, ada orang yang mengatakan, oh ini sikapnya jelek, perilakunya jelek, orangnya rusak perilakunya, pasti keturunannya Qabil. Ya. Tidak seperti itu. Insyaallah kita akan lakukan kisahnya, yaitu putranya Adam alaihissalam, yaitu Syed. Ada yang mengatakan sebagai ulama, Syed ini adalah Nabi. Wallahu a'lam. Kita akan kisahkan di pertemuan yang akan datang tentang kisah Syed putranya Nabiullah Adam alaihissalam. Allahu a'lam bissawab. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nafsu majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.